Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, di setiap lini hidup kami selalu mengingat Engkau. Kami tak bisa lepas dari Engkau, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta kami juga. Setiap hari kami boleh bersyukur atas hidup yang masih keberikan, atas panas, atas hujan, atas semua cuaca yang berganti, atas semua kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan atas hidup kami. Ya Tuhan, saat ini kami tahu kegentaran melanda di seluruh dunia, tetapi kami orang-orang percaya aset paling berharga kami adalah Engkau sendiri. Kami akan terus hidup dalam Engkau selamanya. Karena bukan harta dunia, bukan kekayaan jasmani yang kami cari ataupun kami uh, simpan dalam hidup kami. Kami akan memelihara aset terbesar kami, yaitu Engkau sendiri Tuhan, yang adalah pencipta kami, di mana napas ini berasal darimu. Karena apalah arti dunia ini tanpa Engkau, dan segala aset di dunia ini hanyalah sementara. Tetapi aset terbesar, harta terbesar kami adalah Engkau sendiri. Kuasai kami dengan firman-Mu selalu, Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup kami. Terangi hati dan jiwa kami untuk mengerti memahami firman-Mu yang mau kami baca saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami diterangi untuk mengerti memahami firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Amsal pasal 31 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-31 dan ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-9 dengan perikop Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya yang berbunyi demikian. Inilah perkataan Lemuel, raja masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel. Tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Kemudian Amsal 31 ayat 10 hingga dengan ayat yang ke-31 dengan perikop. Puji-pujian untuk istri yang cakap yang berbunyi demikian. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kala masih malam lalu menyediakan makanan untuk sisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengurulkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk sisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri yang membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji.
Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita untuk siang hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya, dan memberitakan firman itu kepada dunia, untuk semua orang mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, di dalam Yesus Kristus kami selalu bersyukur, bersukacita membaca Alkitab setiap hari. Karena dengan begitu kami bisa belajar, mengerti, memahami hikmat daripada firman. Dan kami bisa hidup dari hikmat itu untuk mengerti, mengerjakan segala sesuatu. Dan bisa bersyukur, bersukacita karena kasih karunia-Mu. Untuk itu lebih dalam lagi kami memuji, menyembah. Lebih dalam lagi kami mencintai-Mu dalam hikmat firman-Mu. Karena Engkau adalah kecerdasan itu sendiri. Engkau yang memberikan hikmat kecerdasan, karena Engkau adalah hikmat dan kecerdasan. Kami yakin dan percaya segala sesuatu berasal dari-Mu. Karena itu hidup kami akan kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Engkau yang memberikan kami kehidupan, karena itu kami akan terus hidup. Karena harta terbesar dan aset terbesar kami yang akan kami pelihara sampai akhirnya adalah Engkau. Bukan yang ngengat dan karat, tetapi Engkau Sang Pemberi hidup. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa membawa kami kepada pertobatan dan hidup kasih karunia. Amin. Demikianlah bacaan kitab kita hari ini. God bless you saudara-saudaraku. Tuhan memberkati Anda semua dimanapun berada. Jangan lupa subscribe, karena Tuhan akan selalu memberkati kita semua di seluruh dunia ini. Carilah Dia yang hidup, percayalah kepada Dia yang berikan kehidupan, dan peliharalah aset terbesarmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Sang Penebus, Juru Selamat, dan memberi kita kehidupan. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.